Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para salihin salihat, siswa-siswi SMA Ibnu Abbas, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin bin Abdillahil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa belajar bersama walaupun jarak memisahkan kita, tapi dengan kemudahan teknologi ini kiranya bisa menjadi salah satu solusi dari wabah corona ini ya, dari pembelajaran supaya tidak mandek. Maka salah satu dari santri menyarankan agar Ustadz membuat video ya, supaya materi yang ada di kitab bisa kalian pahami dengan baik. Begitu anak-anak. Jadi materi kita pada siang hari ini melanjutkan tentang al-ahwal inda yaumil qiyamah, yaitu keadaan-keadaan yang terjadi nanti di hari kiamat. Setelah kita terakhir membahas masalah tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil, sebenarnya ada beberapa ahwal yang harus dilalui. Salah satunya mahsyar, kemudian ada mizan, ada hisab ya, ada haud, ada sirat ya. Tapi kita langsung loncat ke asy-syafa'ah ya, karena mungkin waktu tidak bisa la yasmah ya, tidak memungkinkan kita baca semuanya. Kita langsung loncat ke bab syafaat. Bab syafaat di kitab kalian ada pada halaman 98 ya, kalau saya nggak salah. Kita buka sama-sama kitabnya ya, halaman 98. Khamisan asy-syafa'ah ya. Jadi kaum muslimin ya, dan semua orang setelah melalui beberapa ahwal yaumul qiyamah ya, dari al-ba'ats wal hasyr, mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada hari kiamat itu, pada padang mahsyar. Kemudian setelah itu ada haud ya, mereka mencari Rasulullah di telaga Kautsar. Kemudian ada mizan, ditimbang semua amal-amal dan yang mereka lakukan di dunia. Kemudian ada sirat ya, yaitu al-jisrul mansub ala dhahri jahannam, yaitu suatu jembatan yang diletakkan di punggung neraka jahanam, tariqan ilal jannah, sebagai jalan menuju surga ya. Orang yang bisa melewati sirat dengan selamat, maka selamatlah dia ke surga. Yang tidak, maka dia akan masuk ke neraka. Dan setelah itu ada syafaat ya, dan ini bab yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Halaman 98. Asy-syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Asy-syaf'u dhammu syai'i ila mithlih. Secara bahasa, syafa'ah adalah dhammu syai'i ila mithlih, mengumpulkan sesuatu pada semisalnya. Atau ada juga yang mengartikan syafaat adalah al-wasilah wa talab, yaitu perantaraan dan permintaan ya. Jadi perantaraan dan permintaan. Contohnya antum di Ibnu Abbas ya, ada kasus contohnya, kemudian direkomendasikan untuk dirumahkan atau dipulangkan atau diskor, atau malahan dikeluarkan dari Ibnu Abbas. Akhirnya datang ke salah satu ustadznya, entah Ustadz Keli atau Ustadz Taufik atau Ustadzah siapa gitu ya. Ustadz, mintakan saya syafaat Ustadz, supaya saya enggak dikeluarkan. Itu syafaat namanya. Jadi suatu perantara untuk meminta kebaikan pada orang lain, itu namanya syafaat. Secara uruf ya, amma urfan, makna dari syafaat adalah su'alul khair lil ghair. Su'alul khair lil ghair, di garis bawahi, meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Dan syafaat nanti di hari kiamat sangat banyak ternyata. Rasulullah mempunyai syafaat, nabi-nabi mempunyai syafaat untuk para kaumnya. Orang-orang mati syahid ya, orang-orang saleh juga bisa memberikan syafaat. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang dari
keluarganya untuk bisa masuk surga. Ya, ada syafaat yang khusus untuk para nabi, juga ada syafaat yang dipunyai malaikat, juga syafaat yang dipunyai Al-Qur'an. Juga orang-orang soleh dan para syuhada. Kiranya syafaat itu macamnya sangat banyak. Sekarang langsung ke halaman 101 tentang anwa'us syafa'ah. Macam-macam syafaat. Dari macam-macam yang kita terangkan sekilas tadi, ada 8 macam syafaat yang tertulis dalam kitab kalian. Ya, 8 syafaat yang akan dijumpai manusia nanti di hari kiamat. Ya, kita baca yang pertama. Adadus syafa'ah thamaniyatu anwa'. Macam-macam syafaat ada 8. Ya. Dan syafaat itu para salihin salihat semuanya ada 2 syarat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan orang itu yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Izin dari Allah untuk orang yang mau memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah ridho Allah kepada orang yang mau disyafaati. Ya, izin Allah kepada orang yang mau mensyafaati dan ridho Allah kepada orang yang mau disyafaati. Allah katakan dalam surah An-Najm ayat 26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda." Illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin pada orang yang mau memberikan syafaat dan Allah meridhoi pada orang yang mau diberikan syafaat. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau diberikan syafaat kecuali dia adalah orang beriman, orang ahli tauhid, ahlul qiblah, orang yang mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Adapun orang kufar tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat. Yang pertama, asy-syafa'atu al-uzma, syafaat yang besar. Ya. Syafaat yang paling besar. Syafaat ini kepunyaan siapa? Wahiya khasatun bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatul uzma itu adalah syafaat yang Allah berikan khusus haknya kepada Rasulullah. Tidak ada yang punya syafaatul uzma kecuali Rasulullah. Wahiyya al-maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allahu azza wa jal. Dan dialah makam yang terpuji, tempat yang terpuji yang Allah janjikan pada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat 79, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Barangkali, maksudnya pasti ya, asa dari Allah itu maksudnya pasti ya, Allah membangkitkanmu Muhammad di maqaman mahmuda, di maqam yang terpuji. Sebagaimana kalau kita membaca doa selesai kita mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Lah itulah maqaman mahmuda adalah kedudukan Rasulullah, tempat Rasulullah yang sangat tinggi, yang sangat terpuji, yang mana Rasulullah di situ bisa mensyafaati orang-orang yang diridhai Allah untuk diberi syafaat. Makanya dalam suatu hadis ya, dalam diterangkan di bawah ini, wa dzalika hina yashtaddu 'alan nasil mauqif, yaitu ketika sangat berat keadaan orang-orang nanti di hari kiamat. Wa yaltamisuna syafa'ah fi an yufsal bainahum, maka mereka mencari-cari siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Fayatuna Adam, thumma Nuhan, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa ibni Maryam, wa kulluhum yaqul nafsi nafsi. Akhirnya mereka pertama datang kepada Nabi Adam, minta untuk diberikan syafaat. Nabi Adam enggak bisa, nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, enggak bisa juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya berkata nafsi nafsi. Ya. Ila an yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka
datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqul, maka saat Rasulullah dimintai syafaat itu, analaha, sayalah yang bisa memberikan syafaat. Ya. Dan dalam satu hadis, ya, Rasulullah sujud kepada Allah dengan sujud yang lama. Kemudian Allah mengilhamkan pada Rasulullah pujian-pujian dan sanjungan yang belum pernah diilhamkan atau diwahyukan pada Rasulullah sebelumnya. Akhirnya Rasulullah setelah sujud itu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah kamu akan diberi, washfa' tushaffa, maka memberilah syafaat, engkau diberi hak untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama, yaitu asy-syafa'ah al-uzma. Yang kedua, asy-syafa'ah di ahli jannah fi dukhuliha. Ya, tadi setelah syafaatul uzma ada macam nomor 2, yaitu syafaah untuk ahli surga supaya bisa masuk surga. Jadi ahli surga ini, ya, ternyata masuk surganya juga diberikan syafaat oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalun nasi yashfa' fil jannah." Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat nanti di surga. Itu Rasulullah. Dibukalah pintu surga sehingga orang-orang bisa masuk surga. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Ini 2 syafaat pertama ini adalah syafaat yang khusus diberikan Allah pada Rasulullah. Sekarang yang jim yang ketiga, asy-syafa'atu fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yaitu syafaat yang diberikan pada kaum tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang mana kebaikan dan keburukannya sama. Setelah ditimbang nih ya, ternyata orang ini antara amal baik dan amal buruknya seimbang, sehingga ke surga ya ternyata seimbang dengan amal jeleknya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka juga imbang-imbang. Maka enaknya masuk mana ini? Maka dalam keadaan seperti itu, fayashfa'u fihim lidukhulil jannah, maka mereka diberi syafaat untuk bisa masuk surga. Ya, istilahnya STMJ. STMJ itu sholat terus maksiat jalan, ya. Dia ahli tauhid, ya. Dia juga beriman pada Allah, ya. Tapi juga di lain sisi dia sering berbuat maksiat, ya. Dia sering berbuat dosa pembangkangan, ya. Maka mungkin orang-orang seperti ini kebaikan keburukannya sama, maka dia akhirnya juga mendapatkan syafaat. Ini bagi orang yang Allah ridhoi. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa, kalau enggak mendapatkan syafaat ya bisa masuk neraka duluan, ya. Ini tergantung dari kasih sayang Allah atau pengampunan Allah pada orang itu, ya. Dan yang keempat, asy-syafa'atu fi darajati aqwamin min ahli jannah fawqa ma taqtadihi ahwaluhum, yaitu syafaat untuk mengangkat derajat ahli surga, orang-orang yang sudah masuk surga, fawqa taqtadihi ahwaluhum, di atas yang seharusnya mereka terima. Jadi surga kan ada 100 tingkatan nih. Contohnya orangnya amalannya biasa aja, ya, waktunya sholat, ya, waktunya puasa, zakat. Tidak ada yang mutamayyiz, tidak ada yang istimewa darinya. Maka mungkin surganya derajatnya derajat pertengahan itu, ya, contohnya. Tapi nanti orang seperti ini terkadang derajatnya itu terangkat. Ya, terangkat gara-gara apa? Gara-gara diberikan syafaat. Diberikan syafaat siapa? Mungkin anaknya, dia punya anak yang saleh, ya, atau keluarga yang lain, ya, atau Al-Quran yang memberikan syafaat pada dia, sering baca Quran itu. Maka orang seperti ini bisa terangkat derajatnya di surga, ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang ini, ya. Yang nomor 5, asy-syafa'atu fi aqwamin qad amara bihim ilan nar an la yadkhuluha. Yang kelima, syafaat untuk kaum, ya, ada adminnya mengatakan waktu tinggal 10 menit.
yang sebenarnya sudah diperintahkan untuk masuk neraka, tetapi diberikan syafaat supaya tidak jadi masuk neraka. Ya. Ini mungkin keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Amal kemaksiatannya lebih baik daripada amal ketaatannya. Harusnya dia masuk neraka, tapi diberikan syafaat supaya tidak jadi masuk neraka. Ini ahlul kabair. Dan Rasulullah menyimpan syafaatnya juga untuk ahlul kabair, orang-orang yang sering berbuat dosa, bukan cuma dosa biasa, dosa-dosa besar. Ya, kemungkinan orang-orang seperti ini ya, Allah alam, ya, bisa mendapat ya potensi mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya, tapi kalian atau kita jangan coba-coba jadi orang ini. Ya kalau dapat syafaat, kalau enggak ya masuk neraka duluan itu. Yang wawu, yang nomor 6, ya. Asy-syafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannah bighairi hisab. Syafaat untuk kaum yang supaya masuk surga tanpa hisab, ya. Wa min adillati hadzal naw, ini hadisnya Uqasyah itu ya. Pas Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga nanti tanpa adab dan tanpa hisab. Ya, kemudian sahabat pada bingung. Siapa mereka ya Rasulullah itu kan? Sama yang berhak siapa ini? Mungkin mereka orang yang terlahir dalam Islam, mungkin mereka orang yang belum pernah sujud pada sonam berhala ya. Akhirnya Rasulullah keluar dari kamarnya mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak ruqyah, minta ruqyah, tidak kai, tidak tatayyur, dan mereka adalah orang-orang bertawakal pada Allah. Akhirnya Uqasyah berkata, ya Rasulullah ij'alni minhum, ya Rasulullah jadikanlah aku termasuk golongan mereka 70.000 orang itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikan Uqasyah termasuk golongan dari 70.000 orang itu. Ya, ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Langsung bleng gitu aja masuk surga. Wa yaqulullahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syafa'ah adkhil al-jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga dari umat kamu orang yang masuk surganya tanpa hisab dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Ya. Ini setelah syafaat itu ya. Setelah mereka mendapatkan syafaat itu ya. Seperti halnya Rasulullah ini berikan syafaat pada Uqasyah ya. Maka orang-orang ini bisa masuk surga dan pintunya dari sebelah arah kanan. Oke. Dua terakhir ya. Sebentar lagi kita selesai insyaallah. Tetap semangat, tetap sabar ya dengan kebosanan ini. Yang nomor 7, asy-syafa'atu fi ahlil kaba'ir minal muwahhidin man udkhilun nara fayukhrajuna minha. Nah ini lebih syadid ya, lebih syadid. Kalau tadi ada orang-orang yang mau masuk surga karena dosanya sangat besar tapi diberi syafaat supaya enggak jadi masuk surga. Kalau yang macam ke-7 ini adalah orang-orang yang sudah masuk neraka. Fayukhrajuna minha, mereka dikeluarkan dari neraka akhirnya karena mendapatkan syafaat. Karena mereka walaupun ahlul kabair, mereka mati dalam keadaan bertauhid. Mereka masih dalam kategori ahlu tauhid. Mereka masih ada keimanan di hatinya. Maka walaupun mereka dibakar lama di neraka, tapi tetap mereka suatu saat tetap akan dikeluarkan dari neraka karena mereka ya selain diberikan syafaat juga mereka mempunyai keimanan di hatinya, mati dalam keadaan beriman, bertauhid. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang dulu ya. Ini orang-orang namanya jahannamiyun, ya, orang-orang yang dimasukkan ke neraka duluan, kemudian dikeluarkan dari neraka humama, keadaan gosong. Akhirnya mereka ulqiya finahril hayah, mereka dilempar ke dalam sungai kehidupan. Akhirnya badan mereka tumbuh lagi, akhirnya mereka dimasukkan ke surga ya. Itu namanya al-jahannamiyun.
Terakhir, dan ini satu-satunya syafaat yang bisa diberikan pada orang yang tidak Islam ya, yaitu syafaat khusus dari Rasulullah pada pamannya. Ya, nomor 8, syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adzab min an ammihi Abi Thalib. Itu syafaat Rasulullah untuk meringankan azab dari pamannya Abu Thalib. Jadi pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini walaupun mati dalam keadaan kafir, keadaan musyrik, ya, dan dia akhir kalimat yang diucapkan sebelum mati adalah amutu ala dini Abdul Muthalib. Dia mati dalam agamanya, memegang agama Abdul Muthalib, yaitu bapaknya, yaitu kakeknya Rasulullah. Ya, dia mati dalam keadaan musyrik. Ya, seandainya bukan gara-gara Rasulullah yang pertama, atau dia perjuangan atau pembelaan yang sangat besar pada Rasulullah, niscaya dia tidak akan diberikan syafaat, bahkan nerakanya neraka paling dalam, ya, karena mati dalam keadaan musyrik. Tetapi Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menuturkan la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga bermanfaat pada pamanku nanti syafaatku di hari kiamat. Fayuj'alu fi dakhdakhin min narin. Dia diberikan teklek atau sandal dari api. Ini siksa neraka yang paling ringan ya. Ya geliminhu dimagu, yang mana mendidih otaknya. Ya. Jadi tidak ada neraka yang lebih ringan azabnya daripada neraka yang ditempati Abu Thalib, yaitu Abu Thalib siksaannya yaitu dia diberikan sandal atau teklek dari api, yang mana dia dari teklek tersebut, dari api itu mendidih otaknya. Jadi betapa panasnya api tersebut. Ya, yang dibakar itu telapak kakinya, tapi sampai otaknya itu mendidih. Kemudian keterangannya bagaimana? Wala tanfa'uhu syafa'atu fil khuruji minan nar. Dan tidak mungkin bermanfaat bagi Abu Thalib syafaat untuk mengeluarkannya dari neraka. Kenapa? Likaunihi mata ghairu muwahhidin. Karena dia mati dalam keadaan tidak bertauhid, mati dalam keadaan musyrik ya. Maka yang hanya bisa diberikan Rasulullah syafaat untuk meringankan dari azab neraka, bukan untuk mengeluarkan dari neraka. Bi khilafi ahli tauhid, berbeda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid mati dalam orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid, betapapun besar dosanya, betapapun bejatnya dia, betapapun banyak maksiatnya, ya, untuk mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, tetap dia adalah orang yang beruntung, tetap lebih bagus mati dalam keadaan iman, keadaan bertauhid ya, bagaimanapun keadaannya, daripada mati keadaan kafir. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sungguh kecuali keadaan Islam. Karena keadaan Islam kita mati bertauhid pasti, walaupun bagaimanapun kita punya kesempatan untuk diberikan syafaat, mempunyai kesempatan untuk tidak jadi masuk neraka walaupun dia banyak maksiatnya, bahkan sudah menjadi masuk neraka, tetap potensi besar untuk dikeluarkan dari neraka. Itu adalah fadilah dari orang yang bertauhid. Demikian para salihin salihat, para siswa-siswi SMA Ibnu Abbas, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Intinya kalian pahami ini bab ini ya, tidak usah pusing dengan tugas-tugas atau soal-soal ya. Yang penting kita berdoa pada Allah semuanya supaya kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung dengan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus murni dari lubuk hatinya ya. Kita minta pada Allah supaya kita mati dalam keadaan bertauhid, termasuk ahli tauhid, termasuk ahli dari la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sekian, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Oke. Ini
subscribe ya, subscribe juga. Udah Mas.